mereka pun sudah ada ranahnya di mana beberapa hal yang akan dibicarakan secara hukum, tapi untuk dalam keluarga kembali saya pun di sini bukan karena saya keluarganya Bensu, bukan, tapi saya cuma mau menyuarakan opini saya karena saya melihat yang saya fokuskan saat ini adalah keponakan ya, istilahnya kan Thalia Tania Betran itu adalah bagaimanapun keponakan kami. Jadi bukan juga keluarga cuma bilang ini terserah netizen. Bagaimanapun juga kan ada hukumnya. Bagaimanapun juga ada kesepakatannya antara bunda dan ayahnya. Jadi yang apa keluarga mau adalah sebenarnya cobalah apa yang telah disepakatin, cobalah kembali ditelaah kembali, apakah sudah terpenuhi hak dan kewajibannya. Itu aja sih. Oke, jadi poinnya itu semuanya ya diserahkan ke Ruben lagi ya, gitu. Gimana keputusannya, atau ya mungkin pihak keluarga juga berpikir bahwasannya ya Ruben bisa lah untuk menyelesaikan ini dengan caranya, baik itu mau secara hukum ataupun kekeluargaan gitu ya. Jadinya diberi kepercayaan lah kepada Ruben, ya udah inilah kita berikan kepada Ruben lah gitu loh ya. Kalau pihak keluarga berpikirnya seperti itu, benar nggak sih? Iya, betul. Karena bagaimanapun juga, walaupun kita namanya keluarga, mau siapapun, kembali ya, kita tidak hidup 24 jam dengan mereka. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Kita tidak tahu apa yang telah terjadi selama ini. Karena itu, aku juga bukan di sini kapasitas untuk mengomentarin atau untuk ngajarin, oh ya, lu harus gini. Itu bukan kapasitas aku. Karena aku yakin Bensu ataupun Benda sebagai seorang ayah dan seorang ibu, mereka pun akan mau memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi ayolah kita sama-sama kesampingkanlah ego masing-masing. Mungkin kesel, mungkin ada trauma, mungkin ada hal-hal yang tidak baik selama perkawinan, tapi kan juga banyak kebaikan. Tapi kan juga banyak hal-hal yang menyenangkan dalam hidup rumah tangga 11 tahun. Hal-hal yang bisa menjadi memori yang baik untuk anak-anak. Karena anak-anak ini saat ini dalam usia yang tumbuh kembang ya. Jadi saya tuh benar-benar cuma berharap biarlah mereka menjadi anak-anak yang positif. Berada di lingkungan yang positif. Berada di lingkungan yang punya bahasa yang baik gitu loh. Kalaupun ada bahasa, kalau kita mungkin orang dewasa suka bahasa ada bercandanya ya, tapi tolonglah direm pada saat di depan anak-anak. Pada saat live tolonglah direm gitu loh. Jadi gimana gitu, kasihlah yang terbaik untuk anak-anak gitu. Bukannya saya ngajarin ya, tapi saya juga sebagai seorang ibu, saya juga mau memberikan contoh yang baik buat anak-anak gitu loh. Jadi ya saya berharap ya semoga lah permasalahan ini cepat selesai. Capek juga kayaknya. Iya. Harusnya begini, Mbak Miss, bentar kok, maaf banget kok, Mbak Miss. Saya sebagai netizen, apabila saya ada salah dalam berdiskusi di sini ya, sharing sih jatuhnya, kita sharing gitu ya. Terhadap perkata-kataan saya atau perkataan teman-teman, ya saya nggak mau teman-teman takutnya nanti mereka merasa enggak apa-apa, wakilin aja aku, udah nggak apa-apa, karena aku manusia juga. Saya mewakili teman-teman dan netizen gitu ya. Kita di sini bukan melihat karena kita tuh ngefans dengan Ruben, bukan gitu, tetapi kita di sini melihat apa yang dipertontonkan di publish. Kita mendukung Ruben karena memang Ruben pantas untuk didukung. Bukan karena dia seorang public figure yang kita fans atau kita tuh benar-benar penggemar beliau, bukan. Tidak selamanya laki-laki itu salah. Walaupun di dalam prinsip wanita hanya ada 2 pasal, wanita tidak pernah salah, dan pasal kedua jika salah balik lagi ke pasal pertama. Tetapi dalam hal ini memang Ruben benar-benar butuh dukungan
kami sebagai netizen. Itu aja sih, tolong disampaikan dengan Ruben ataupun keluarga bahwasannya kita yang ada di sini dukung Ruben bukan karena ngefans, tapi memang Ruben pantas untuk didukung karena kita tahu dia benar. Dan itu aja sih Mbak. Nah, kalau itu saya tengahin ya, mungkin itu bagi kalau minta maaf saya ikutan, tapi kalau ngefans apa gimana itu nggak bisa mewakili karena juga ada yang ngefans. Nah, di sini juga saya mau menanggapi. Sebenarnya kalau kayak rumah tangga itu lagi panas ya, harusnya mereka ini cari Miss Velka ini. Karena apa? Dia kalau bicara sama Miss ini kan bawaannya kan sejuk, damai, tentram gitu ya. Jadi kalau dia bicara lagi ada masalah, tolong jangan datangi kompor ya, tapi datangi air kayak Miss Velka ini. Jadi bisa mendapatkan solusi, bukan yang jadinya itu tambah memanas dan akhirnya tambah hancur gitu ya kan? Gitu. Ini saran saja ya. Jadi ketika ada permasalahan, ya misalkan nggak mau cari Miss Velka nggak apa-apa. Tapi ini adalah salah satu contoh yang harus didatangi. Karena kalau tidak mendatangi kulkas ya, datangi terus kompor, akhirnya hal-hal yang dilakukan itu bukan lebih menyelesaikan ya, jadi tambah blunder jadinya ya kan. Aku boleh kasih opini di sini. Aku juga nggak mau kalau misalnya nanti, oh ya, gara-gara lu keluarganya Bensu, lu pasti milih Bensu gitu. Tapi seandainya gitu mereka memang punya masalah, carilah profesional gitu. Maksudnya apa ya, kalau di orang Indonesia kalau untuk perkawinan apa sih, aku kurang tahu gitu namanya, untuk yang konsultasi, dibandingkan kalau memang pada saat terlalu banyak ikut campur, kita punya opini A, kita punya opini B, apalagi ada pribadi yang gampang terhasut, jadinya memang jadi memperkeruh suasana kan gitu. Jadi ya memang kalau misalnya lagi ada masalah atau apa, ya cobalah jangan dibawa ke ranah publik gitu loh. Coba selesaikan ke ranah pribadi, omongin baik-baik, karena apapun sebenarnya bisa sih dikomunikasikan. Nggak susah gitu loh, kalau kita mau ya dua-duanya gitu. Jadi lebih kepada mencari orang yang ahli di bagian rumah tangga, mungkin ahli di bidang agama. Karena saya merasa apapun itu kalau ditanya masalah perceraian pasti akan diusahakan biar bagaimanapun biar tidak bercerai gitu kan. Nah, kendati seperti itu ya, itu kembali lagi tadi, kalau memang datangnya ke kompor mungkin akan meledak gitu kan. Kalau datangnya ke kulkas ya ada pendinginan dan segala macam, mungkin kepala dingin, semua bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik dan lebih bijak gitu. Maira mungkin mau bertanya. Mudah-mudahan Cece nggak capek ya. Koko semuanya tunggu dulu. Aku udah ngantuk banget. Iya turun lah. Gude, mana Gude bertanya sama ini loh. Bella, terima kasih. Nice to meet you. Gude, naik Gude. Miss Velka, saya pribadi ya, walaupun saya ini agak tegas dan agak gimana ya, agak frontal kalau ngomong, tetapi dengan Miss Velka cara menjawabnya, kenetralan sikap yang Miss Velka tunjukkan benar-benar yang pertama saya salut, saya sangat memberikan apresiasi yang sangat mendalam, kemudian terima kasih sudah mau bersama kami berbagi cerita di sini bersama Koko Hiro ya, dan cara menjawab Miss Velka, walaupun kami sangat memahami dan mengerti ada hal-hal yang Miss Velka tidak bisa ungkapkan ya, tetapi dalam beberapa hal Miss Velka udah berani speak up kepada kami semua, dan itu adalah salah satu pencerahan buat kami. Pokoknya saya salut dan wow, saya harus banyak belajar dari Miss Velka tentang bagaimana cara mengkanternya dengan cara yang bijak. Saya apresiasi, terima kasih, dan
saya mewakili semua netizennya Koko Hero minta maaf jika kami sengaja atau tidak sengaja ada yang terkesan bagaimana, karena yang kami bisa kontrol itu mungkin mulut dan typingan kami sendiri, walaupun di room ini kami berusaha banget untuk bagaimana caranya tidak melewati atau tidak offside dari pembahasan kami. Terima kasih Milveska. Jadi Good job. Miss Velma gini, Miss, sebenarnya ya, ini kan kalau saya ngomong kan selalu lucu aja, kalian tunggu-tunggu kan. Sebenarnya begini, kalau saya punya statement ya, Miss Velka datang di sini ini bukan membantu Ruben, aslinya. Karena aku menilai Miss Velka datang ini mengademkan. Jadi pada dasarnya saya menilai dan menganalisa Miss Velka juga ikut turut membantu mantan istrinya Ruben gitu maksudnya. Benar nggak guys? Benar kan? Benar Dia kan? lebih ke- Kalian dia yang lebih ke jadi netral. emosi kan dengar? Dia lebih ke netral dan dia lebih sebagai air sih kalau aku bilang. Iya, Penyejuk. nggak benar kan? Betul tuh. Akhirnya orang-orang yang emosi di sini emosi gitu kan, dengar suaranya Miss Velka itu adem. Nah, tapi keluar dari room ini ya, mereka scroll lagi banyak seton jahanam ya. Akhirnya abis itu emosi lagi kan, mengadu lagi sama saya. Bisa nggak kalian Makanya jangan Koko mengadu sama Hero, saya, mengadu sama Koko yang maha Hero. kuasa aja ya. Koko Hero, makanya aku bilang tadi, alangkah bahagianya kita kan berhari-hari membahas tentang Ruben dan Unsu ini. Datanglah dari keluarga Ruben di sini. Apalagi kalau dilengkapi lagi dengan keluarga Sarwenda, datang pula ke sini. Sudah ada, Itulah Mak. kita sebagai netizen Udah kapan ini hari itu si Wendy benar-benar kan udah datang itu. Udah, Mak. Si Wendy-nya sendiri yang datang, Mak. Seandainya Mama hari itu ada ya, Mak. Mama bisa langsung bertanya. Hanya jawabnya itu, Mak, kemarin, Mak. Itu emosi, Mak. Emosi. Kita aja takut-takut bertanyanya, Mak. Iya Kayak itu gitu, sampai diposting sama Ruben Onsu itu kenapa di kau IG-nya panggil itu. aku? Jadi biar dia bisa bentak-bentak. Aku aja nggak berani naik, Mak. Karena itulah. Ini begini. Emosi dia, Mak. Biarlah dia Ajak naik kering aja. Kayaknya orang Dia ini panggil aku itu. orang Si yang Wendy itu komen. lawannya aku. Alisa ingat kata lawyer loh. Orang yang komen bilang begini, gua sebel sama lu kok. Kenapa lu sebel sama gua? Orang itu udah emosi kepanasan, ini udah gua bakaran api, kau dengan santainya aja, dengan mukamu yang pelangak-pelongok. Jadi Ruben salah. Jadi harusnya Wendy itu berhadapannya sama Mak Bincing ini harusnya. Dia kan mulut dia tuh biar aku sumpal pakai lubang tai ku ini. Pokoknya nanti kalau naik, Mak, ya akan Maulan, Mak. jaga, Maulan, jaga. Akan kutelepon lah kau, Mak. Mak, cepatlah kau, berhentilah dulu kau Iya. kerja, Mak. Ada di sini, Mak. Ini lebih penting. Yang benar aku Nanti berhadapan telepon, Mak. argumentasi dengan Wendy itu. Oke, Iya. jaga jarak aman ya, jangan offside ya. Oke. Ini karena mungkin capek bertanya-tanya ya. Coba siapa Mamisa keluarkan statementnya, kan tadi udah seharian nggak mengeluarkan kata-kata, silakan. Apa sih? Yang lain dulu. Aku masih ini dulu. Maksudnya ini aku statement lagi. Iya, enggak apa-apa lah. Ayo udah yang lain dulu. Ayo. Yang lain dulu deh. Aku mau bicara sama Mr. Seles karena kita sama-sama tinggal di Eropa. Si Mira Duduk lama Ulan, dirimu duduk lama sayang. Ya cantik. karena sama-sama kita tinggal di Eropa, karena bukan kita menyombongkan diri kita karena kita sama tinggal di Eropa, karena cara berpikir kita pun sudah beda kayak gitu loh. Bukan berarti kita merendahkan teman-teman kita yang tinggal di Indonesia, bukan. Karena gini, cara pandang kita dalam menjalani rumah tangga ini adalah di mana kalau kita tinggal di Eropa, di luar lah dari Indonesia, itu namanya keluarga, tak satu pun angkat bicara dalam permasalahan kita berumah tangga. Kenapa? Karena mereka tahu duduk dan hukumnya seperti apa, peraturannya seperti apa. Mereka akan berkata kalau mereka diminta pendapat. Tapi di saat kita bermasalah dalam rumah tangga, satu pun dari mereka tidak akan bersuara. Karena begitulah cara pandang kita tinggal berumah tangga di luar ini. Contoh aku sendiri, aku nih bincing. Nah kan, rumah tangga dengan laki normal. Begitu banyak kami permasalahan ke rumah tangga kami berdua.
tapi tak satu pun keluarga lakiku ikut campur atau bersuara. Kayak itu. Kenapa? Karena setiap persoalan itu harus kami hadapi berdua. Makanya disitulah kita kalau di luar dan ini dibutuhkan psikolog perkawinan. Di saat ada kebosanan kita dalam berhubungan, di saat ada kekakuan karena terlalu apa yang kita lihat itu terus yang kita lihat. Disitulah kita butuh nasihat perkawinan. Makanya kalau kita di luar kan ada psikolog perkawin, bukankah begitu? Siapa namanya nih? Keluarga si Miss Pelka sama si Mamisa, bukankah begitu kita tinggal di luar ini? Nah begitu. Nah, Iya, aku yang bincing kayak gini aja. Kalau kita lagi ribet gitu, kita cari appointment ke psikolog. Apa yang harus kami lakukan berdua ini? Jalan apa yang kami lakukan? Disitulah kita dapat timbulnya nasihat dan titik temu benang merah yang harus kita selesaikan berdua. Bahwa di sini ada kebosanan, mungkin ada problem rumah tangga yang terlalu menjemukan, terlalu membosankan. Akhirnya kita timbul mungkin akhirnya ada jadi kebosanan kayak gitu. Nah disitulah kita kalau berumah tangga jangan pernah ada satu pun orang lo ikut bersuara kecuali kita minta pendapat. Disitulah kita bisa mempertahankan rumah tangga itu sebenarnya. Tapi kalau mengenai anak ya, oke, aku berbicara ya, aku maaf ya. Tapi memang kalau mengenai anak dalam perceraian itu, kalau kita tidak mengcompare, ini hanya bicara aja kita ya, mungkin udah relax gitu ya. Di situ kan memang kan waktu pas di hasil dari pengadilan itu kan memutuskan bahwasannya berapa hari ke ayah, berapa hari ke ibu, gitu kan. Berapa hari ke Ruben, 3 hari ke Ruben ya, kalau aku nggak salah ya, gitu ya dalam Nah, satu minggu. 34. Ya, oke. Nah, syukurlah Wenda itu di Indonesia gitu. Kalau dia di sini tapi dia tidak menyerahkan ya ke Ruben selama 3 atau 4 hari itu, siap-siaplah kok Wenda udah dipanggil kok ke polisi. Beneran? Karena kau tidak menjalani apa keputusan dari pengadilan. Dan siap-siaplah kamu gitu. Makanya beruntung. Mamisa, kamu kan masih siang di situ. Speakermu kasih agak dekat sedikit, kayak kurang-kurang. Oh iya. Mm-mm. Oh, ini kalau ini udah gede belum? Masih kecil, nggak kayak biasanya. Biasanya kamu lantam. Oh, jelas. Iya jelas, tapi kurang kencang jelas sih jelas. Ayo. ya. Jadi itu tadi aku bilang, memang yang namanya perceraian itu tidak bisa kita bilang si A yang salah, si B yang salah. Nggak ada. Namanya perceraian, ayah dua-duanya ini udah salah. Karena mereka tidak memikirkan kembang tumbuh si anak otomatis. Apalagi si anak masih kecil. Gitu kan. Jadi kalau aku bilang di sini, hanya permasalahan Ruben tidak diberi waktu untuk bersama anaknya. Ya kan? Nah, jadi aku bilang, berbahagialah kau Wenda karena kau berada di Indonesia. Beruntunglah kau. Coba kau di sini sudah kau dipanggil di pengadilan dan kau dipanggil polis karena apa? Kau tidak menjalankan keputusan yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan. Dengan alasan kau mau les ini, les itu, nggak ada, itu semua nggak ada. Jadi kau aku bisa bilang sama kau Wenda, kau beruntung dan berbahagialah kau. Jadi kalau apa yang diambil Ruben sekarang untuk mengambil alih hak asuh ya, atau apa ya, aku juga kurang paham cara ngomongnya, tapi yang itulah setahu aku untuk menyampaikannya, aku pikir itu adalah hal yang terbaik. Teruskan Ruben, kita ada di sini, kita mendukung kamu, apapun itu, doa terbaik buat kamu. Selesai. Oke, ini siapa? Mami Solmita, jangan mute. Ayo silakan ngomong. Mami Solmita, udah masih lama. Sergio, silakan Sergio. Di sini boleh, kalau udah malam begini boleh menghayal-hayal. Nggak perlu ada pertanyaan. Ayo, silakan. Oke, terima kasih Ko. Ya, dengan adanya Miss Vilka memang benar-benar ini ya, kita jadi reda kan emosinya kan, kemarin agak panas kan. Ya itulah, kalau buat aku, ayolah, semoga masalahnya ini cepat selesai, biar tidak berlarut-larut, biar tidak semakin memanas kan.
yang kita harapkan kan si Ko R ini mendapatkan haknya. Ayolah untuk pihak si S, turunkan egonya sedikit demi kebaikan anak-anak. Itu udah, itu aja lah menurut aku kok. Oke, silakan Wijaya, silakan. Wijaya, silakan. 3. Nah, silakan. Ya, kalau dengar dari tadi Miss Velka ya cukup bijak ya. Tapi apapun itu ceritanya kita support aja untuk Ruben ya kan. Supaya dia juga tenang dalam beraktivitas apapun itu. Tapi saya ada yang mau tanya, boleh nggak kok? Sama siapa? Ke Miss Velka. Ya kalau Mas mau dijawab, kalau capek ya silakan aja. Ya, Miss Velka, itu bener nggak Onyo tuh ditampar sama? Dia nggak tahu. Nggak usah tanya, dia nggak ada di sana. Ya. Oke lah. Saya pengacaranya. Ayo, tanya apa lagi? Udah cukup. Oke, kembali ke merah. Kalau menurut saya pribadi adanya sentuhan fisik yang agak keras itu ya, seperti kayak ditampar atau dipukul, itu ditegaskan sampai 3 kali di Instagram story-nya. Dan saya melihat hal ini baru di up ya. Dan itu ditahan-tahan. Saya melihat kemungkinan kebenaran daripada fakta ini ya sekitar 80 sampai 90%. Pak Wijaya. Jadi kalau menurut pribadi saya dan analisis saya dari tekanan-tekanan yang diberikan, apalagi dia seperti mau menekankan hal itu pada story yang pertamanya, kalau saya sih ya seperti itu, lebih cenderung ke mempercayai ya dibandingkan meragukan, seperti itu Pak Wijaya. Jadi daripada kau tanya Miss Velka yang nggak tahu, ya kamu lebih baik tanya Miss Meira aja ya. Tanya Miss Meira tahu. Oke, Alisa, lawyer ya, mau mengatakan apa namanya saran untuk pihak sebelah. Ayo silakan. Ya, saran aja buat SW sama adiknya si Wendy ya. Nggak usah sebut inisial lah, langsung aja nggak apa-apa. Sarwenda sama Wendy. Nah, ini kan perkara ini jadi sangat viral, itu kan berawal dari cuplikan video dari Sarwenda terlebih dahulu ya. Aku pribadi aku nggak ngerti itu statement buat siapa, tapi dugaanku itu buat si RO. Harusnya kalau memang itu ditujukan, kalau memang itu ditujukan untuk si RO, harusnya dia membuat video, bukan membuat video klarifikasi untuk netizen. Harusnya dia selesaikan dengan RO. Itu. Kalau memang permasalahan ini berawal karena si RO, si Ruben ini stop memberi nafkah. Harusnya tanyalah, kenapa kamu menyetop ngasih nafkah? Kenapa kamu nggak ngasih nafkah selama 6 bulan? Tanya, bicarakan baik-baik. Bukan untuk bukan malah dikata-katain seperti itu ya, atau dibahas di live, itu sangat tidak pantas, nggak etis ya menurut aku. Apalagi live-mu ini kan jualan. Jadi kalau sampai bahas di live itu sangat menurunkan personal brandingmu sendiri. Yang jatuh siapa? Kamu sendiri, bukan Ruben, bukan yang lain. Itu. Jadi kalau saran aku ya, kamu juga harus dari pihak Sarwenda, apalagi adiknya, jaga nama baik keluarga juga, jaga nama baik diri sendiri juga. Itu, jangan melebar kemana-mana. Kalau memang ada permasalahan sama mantan suami, khususnya si Sarwenda ya, selesaikan baik-baik. Jangan dibawa ke ranah publik. Apalagi sekarang netizen Indonesia ya itu sudah sangat pintar. Jejak digital itu tidak pernah terhapuskan, pasti ada. Bagaimana Ruben dulu, bagaimana Sarwenda dulu. Itu pertama. Terus kedua ya, untuk Wendy. Wendy ini sebaiknya contohlah keluarganya Ruben ya.
keluarganya Ruben nggak pernah ada satupun yang ikut campur. Harusnya sebagai seorang adik yang bijak, jangan ikut campur, apalagi ya sampai melebar kemana-mana bahasanya. Tuh. Nah, sama ini ya, sama anak buahnya, karyawannya si Sarwenda juga. Kamu itu, ya mohon maaf ya, kamu itu masih baru tahu, karena kamu nggak tahu sejarah mereka berdua itu seperti apa. Sama seperti kita ya, kita nggak tahu nih kayak apa di dalamnya selama rumah tangga Ruben sama Sarwenda itu bagaimana, kan nggak ngerti. Dan sampai terjadi perseteruan kayak begini tuh harusnya jangan ikut campur juga, apalagi karyawannya juga ya. Itu ya, kalian ini semua ini orang lain gitu loh, karyawan atau adiknya orang lain, meskipun itu adik kandung ya, orang lain bagi Ruben. Karena yang berseteru ini kan Ruben, yang berperkara ini kan Ruben sama mantan istrinya. Jadi lebih baik advokat ya Alisa, sekalian karena kau saran sama CEO coba. sama CEO. Sama CEO juga nih. CEO, harusnya kamu ini kan sebagai laki nih ya. Laki, kalau kamu gentle ya, kamu bisa nasihatin si Sarwenda, pasanganmu. Kalau misal Sarwenda lagi sakit hati banget sama mantannya nih, mantan suaminya, kasih nasihat, jangan seperti itu. Jangan misahin anaknya dari bapak kandungnya. Nah, saya perjelas lagi. CEO itu kan menurut saya terkesan akhirnya nyindir-nyindir, agak julid ke Ruben gitu. Nah, ya gimana itu? Betul. Ya, seharusnya jangan sampai keluarkan kata-kata seperti itu ya ke Ruben. Apalagi kamu CEO itu gak deket banget loh sama Ruben. Kamu cuma tahu namanya, tapi nggak tahu bagaimana orangnya aslinya seperti apa. Sama kayak kita netizen ini kan, kita juga nggak berhak nih menjulit siapapun, entah itu Sarwenda, entah itu si Gio, Wendy, apalagi Ruben. Nggak berhak, kita nggak ada berhak untuk menjulit siapapun. Jadi ya apa ya, be smart lah. Apalagi ya ini CEO ya, ini mereka ini antara Sarwenda sama Ruben ini pernah ada hubungan loh, pernah ada suami istri loh, dan punya anak. Jangan sampai bermusuhan. Kalau bermusuhan pun jangan sampai anak ini tahu. Contohlah kayak ini saya sebut ya, kayak Gading sama Gisel. Contohlah mereka, meskipun mereka ya nggak mungkin kalau mereka nggak pernah berseturu ya, pasti pernah. Tapi kan mereka ini di publik kan nggak memperlihatkan. Betul, adem ayem mereka, adem ayem anak. Ingat anak, karena perceraian itu korbannya siapa? Anak. Tunggu, maaf, dipotong dulu. Kok ada yang baru naik, kok ada first lock, coba Nah, kok. tunggu dulu. Gloria R. Lombok Manalu, apa sudah benar? Apa titik sudah titik benar titik Ruben di sini titik Ruben duluan kan BYG titik menceraikan Sarwenda waktu titik Ruben mangga ya. Kamu Gloria kalau udah ngantuk tidur lah ya. Kejauhan kali kau punya titik-titik bikin saya pusing. Dia juga dari tadi ketik provokator. Iya, kau ini ketik ya, kalau uang Argo Basar itu udah habis, tidurlah sayang ya, istirahat sayang ya. Argo Basar. Saya kasihan ya. Jadi minta sama Nyonya dulu lagi uang Basar untuk nyerang-nyerang kami ini ya. Oke, apa namanya? First look basic, silakan basic, ya silakan. Ini aku bentar, ini aku mau nambahin lagi. Oke, nambahin sedikit, pengacara silakan. Ini jujur ya. Nah udah gitu kan, anak-anak itu sakit Kayaknya gigi udah mau tidur ini si Ruici ini. Tidur ini udah gigi. Iya. Sakit gigi aku Maira, aku sakit gigi. Ayo pertanyaannya. Apakah dari keluarga Koko Ruben atau Sarwenda, apa cara mendidik anak itu dengan mukul? Ada cara yang lain selain mukul gitu loh. Jangan-jangan
ini adiknya Sarwenda ini ketua PP Ormas atau gimana? Mau jelasin? Maksudnya bahasanya banyak gitu maksudnya. Maklumi, aku kan lagi sakit gigi, jadi nanyanya singkat Udah, aja iya, gitu. dimaklumi, terima kasih. Oke, close ya. Ada yang mau bertanya lagi biar nggak capek? Mungkin mau nonton aja, nggak apa-apa. Udah, close ya. Close ya. Nah, kita tanya ini banyak juga yang Aku julid ini tanya. ya. Aku ada Kan mau pesut bertanya. katanya Aku mau kok. tanya. Oh, mau tanya? Oke, silakan. Oke, Silakan. aku mau bertanya ini dengan Mbak Mix Velka gitu. Pakai bahasa Belanda boleh, dia di Belanda. Nggak ngerti ya, aku bahasa Belanda sama Jerman beda, kami Jerman. Ya, oke, lanjut. Jadi gini Mbak Melska, kan mungkin berita ini kan mungkin sudah tersebar luas ya di publik ataupun di sosial media ataupun ya mungkin karena Mbak juga ini salah satu keluarga gitu ya, keluarganya Ruben sendiri gitu. Nah sejauh ini keluarga sendiri ataupun Ruben sendiri bagaimana menanggapi permasalahan ini? Apakah mereka lebih ke hukumnya ataukah mereka lebih kayak ya sudahlah biarin aja suara netizen yang berbicara gitu? Itu yang pertanyaan saya buat Mbak Miss Velka. Kalau menurut saya saat ini kan mereka punya pengacara masing-masing. Jadi